sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya pasti sudah tahu kan tepuk semangat itu seperti apa? Lupa, Bu. Lupa, baik. Kita tepuk semangat. Baik, sudah hafal ya? Oke, Bu. Mungkin kita bisa mulai sama-sama ya. Baik, tepuk semangat. Baik, anak-anak sekalian, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan melanjutkan materi hari ini, yakni ada materi teks negosiasi. Baik, untuk mengetahui gambaran awal teks negosiasi seperti apa, ayo kita nonton video ini terlebih dahulu. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum itu, ada yang pernah melakukan tawar-menawar dengan seseorang tidak? Saya pernah, Bu. Sama siapa tuh? Waktu ku menawar baju cakar. Tawarannya seperti apa? Tawarannya kasih turun harga. Yang lain ada? Ibu, Seperti apa itu saya Nasyura? pernah lihat ibu saya menawar sayur, Ibu. Tawarannya seperti apa tuh? Parah. Bisa diceritakan? Soalnya sayurnya harganya 10.000. Itu Wah, dari 10.000 menjadi 5.000. Ibu. Nah, dengan tawar-menawar seperti itu, nah di sini kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai tawar-menawar yang kita aplikasikan ke dalam sebuah teks. Jadi, apa sih itu teks negosiasi? Jadi, teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Seperti anak-anak sekalian tadi, seperti yang ingin membeli baju, serta melakukan tawar-menawar, serta dengan ibunya yang ingin membeli sayur dan ada kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Jadi, negosiasi di sini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang perlu diselaraskan untuk mencapai kesepakatan untuk menguntungkan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi di sini menjadi pembuka yang berisi pengenalan suatu topik atau masalah yang akan dinegosiasikan. Dan biasanya ini juga berupa salah pembuka atau perkenalan. Kemudian, yang kedua ada permintaan atau pengajuan, seperti penyampaian keinginan atau permintaan dari salah satu pihak. Yang ketiga, ada penawaran yang berupa respon terhadap permintaan yang dapat berupa penerima secara langsung, penolakan langsung, atau penawaran balik dengan suatu syarat tertentu. Keempat, terjadilah di sini proses tawar-menawar yang merupakan bagian inti dari negosiasi, di mana kedua belah pihak saling mengajukan penawaran dan argumen untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian di sini ada lagi kesepakatannya yang merupakan hasil akhir dari negosiasi berupa kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Dan terakhir ada penutup, di mana ini merupakan ungkapan penutup yang biasanya berisi ucapan terima kasih atau salam penutup. Selanjutnya, ada ciri kebahasan dari teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kalimat persuasi. Siapa yang bisa memberikan contoh teks persuasif itu seperti apa? Baik, kalau tidak ada, Ibu jelaskan lebih lanjut bahwa teks persuasif ini itu sebuah teks yang berisi ajakan. Nah, seperti pada contoh, bagaimana kalau harganya 80.000 saja? Seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Siapa yang bisa mengajukan pertanyaan di sini?
Pertanyaan seperti apa, Bu? Pertanyaan ketika ingin melakukan penawaran. Saya. Coba Firda. Contoh, apakah bisa harganya dikurangi? Ya, betul. Nah, seperti pada contoh di layar, apakah Bapak bisa memberikan diskon untuk pemberian dalam jumlah yang banyak? Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, tolong pertimbangkan lagi penawaran saya. Keempat, menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Contohnya, saya tidak bisa menjual dengan harga serendah itu. Yang kelima, menggunakan konjungsi penyebaban. Contohnya, karena barangnya langka, jadi harganya ini sangat mahal. Kemudian yang keenam, menggunakan konjungsi penggantian. Contohnya, sebagai gantinya, saya bisa memberikan layanan antar gratis. Dan ciri kebahasan terakhir itu menggunakan kosakata pada bidang tertentu, seperti kualitas premium, garansi, ataupun diskon. Nah, kemudian ada jenis dari teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi bisnis. Terjadi dalam konteks jual beli atau kerjasama bisnis. Yang kedua, negosiasi sosial. Yang terjadi dalam interaksi sosial atau kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, negosiasi politik. Terjadi dalam konteks pengambilan keputusan politik atau kebijakan. Kemudian yang terakhir ada negosiasi kerjasama, yang terjadi dalam hubungan konteks kerjasama. Nah, itu tadi materi mengenai teks negosiasi. Apakah anak-anak sekalian sudah paham? Paham. Baik. Mungkin kalau sudah paham, mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan lagi atau mungkin menyebutkan salah satu ciri kebahasan dari teks negosiasi. Saya, Bu. Ya, Firda, apa tuh? Menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif seperti apa? Contohnya, saya tidak bisa mengurangi harga ini. Ya, betul. Jadi seperti itu ya. Nah, anak-anak, karena Ibu merasa kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik, untuk itu Ibu rasa Ibu sudah bisa membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin karena di sini ada 36 orang, kita bagi menjadi 18 kelompok. Dengan masing-masing berpasangan ya, membuat teks negosiasi. Dan kemudian di pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Apakah bisa? Bisa. Kelompoknya mau dibagi sendiri atau dibagikan? Sendiri saja, Bu. Dibagikan, Bu, dibagikan. Nanti tidak ada yang pilih kok. Sendiri, Bu tuh. Sendiri, Bu. Bagi sendiri? Yeah. Oke. Ibu serahkan lagi kepada kalian ya, bagaimana kalian membagi kelompoknya. Baik, untuk itu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih karena telah menyimak dengan baik. Untuk anak-anak sekalian, karena kita telah